Salam jumpa sahabat-sahabat Kristus yang terkasih. Pada hari ini, pada Minggu Trinitas yang ke-18 di tahun 2024, kita kembali menyelenggarakan ibadah raya GPI Jakarta. Karena itu marilah saya mengundang kita untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Allah kita. Mazmur 54 untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik karena kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Mari kita nyanyikan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku
naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setia. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya Allah, kami datang kepadamu, Bapa bagi kami semua. Kami datang untuk menyembah Engkau pada ibadah Minggu Trinitas yang ke-18 pada hari ini. Tuhan, biarlah Engkau menyertai ibadah ini, dan biarlah kami dengan hati yang bersyukur datang merayakan dan memuji Engkau dengan apapun situasi kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini, Engkau menyertai dari awal sampai pada akhirnya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari saya undang kita untuk berdiri dan menyanyikan dengan sukacita segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya.
soraklah, haleluya, haleluya. Mari sorak, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Yeremia 11 ayat 18 sampai 20. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Yakobus 3 ayat 13 sampai 4 ayat 3, lalu 7 ayat 8a. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu dunia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Marilah kita mempersiapkan seluruh keberadaan kita bagi sabda Tuhan. Seperti yang kau ingini, bukan dengan barang fana. Tuhan sudah menebus kita, membayar kita dengan hidupnya, dan menjadikan kita berkenan di hadapan Tuhan.
bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggal. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan sabda-Mu. Teduhkanlah hati kami, jernihkanlah pikiran kami, dan bukalah hati kami untuk menyambut sabda-Mu. Dan kiranya roh hikmat, roh kebenaran, Roh Kudus menuntun kami
ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Biarlah kami diubahkan olehnya. Biarlah kami hidup oleh karenanya. Kiranya Engkau menolong hamba-Mu yang amat terbatas. Pakailah dia menyampaikan sabda-Mu, Tuhan. Demi Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-9 ayat 30 sampai 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melintasi Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun takut menanyakannya kepadanya. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setibanya di rumah, ia bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu perdebatkan tadi di tengah jalan?" Namun mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu sebuah kisah yang sangat populer, kisah tentang seorang raja yang telanjang. Kisah ini sangat terkenal dan kita bisa menceritakannya dengan banyak versi. Penulis kisah ini adalah seorang penulis kisah-kisah terkenal, yaitu Christian Andersen. Kisah itu dimulai dengan seorang raja yang memang senang dengan pakaian-pakaian mewah. Dia punya banyak koleksi pakaian mewah. Satu kali ada 2 orang penipu datang ke kerajaannya dan mau menghadap raja untuk menawarkan satu pakaian yang belum pernah ada. Pakaian yang super mewah belum pernah ada dikenakan oleh manusia. Raja yang memang penggila pakaian mewah sangat tertarik dengan tawaran itu, lalu mengundang 2 penipu ini yang berpura-pura berprofesi sebagai tukang jahit hebat pada masa itu. Maka raja memesan pakaian yang tidak pernah ada itu. Kedua penjahit itu melakukan acting menjahit dengan sedemikian rupa, sehingga kala dia menjahit atau merajut pakaian itu tidak tampak, tidak kelihatan. Karena kedua penipu itu mengatakan bahwa hanya orang-orang yang pantas, hanya orang-orang yang pantas yang bisa melihat bahan dan pakaian itu. Jadi kedua penipu itu pura-pura merajut pakaian, pura-pura menjahit, segala sesuatu dilakukan dengan pura-pura,
padahal tidak pernah ada bahan pakaian itu. Dan memang pakaian itu tidak pernah ada. Lalu tiba harinya ketika pakaian itu sudah jadi. Dua orang itu lalu memakaikannya kepada sang raja. Lalu sang raja melihat ke cermin, dalam pandangannya dia tidak berpakaian. Dia telanjang. Tapi dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia telanjang. Karena kalau dia mengatakan dia telanjang, berarti dia dianggap orang yang tidak pantas. Karena catatannya hanya orang yang pantas yang bisa melihat pakaian itu. Lalu raja memanggil para ajudannya, para bawahannya berkumpul untuk menyaksikan pakaian yang tak pernah ada itu. Lalu raja memanggil mereka dan menyuruh mereka melihat apakah pakaianku ini indah, mewah, bagus. Para ajudan dan para bawahan raja karena tidak mau atau takut mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa mereka melihat raja itu telanjang. Karena kalau mereka mengatakan yang sebenarnya, bisa-bisa raja dipermalukan. Atau raja menjadi murka dan menghukum mati mereka. Lalu semua bawahan raja itu mengatakan, raja, ini pakaian sangat indah, sangat bagus, sangat menawan. Lalu raja dengan senang hati karena kata-kata yang enak didengar itu, dia pergi keluar. Lalu mengadakan semacam pagelaran. Karena biasanya kalau raja lewat, kiri kanan pasti penuh dengan rakyat. Lalu dia dengan kereta singgasananya lewat ke tengah rakyat. Lalu dia mengatakan bahwa ini adalah pakaian yang belum pernah ada. Ini pakaian yang dibuat secara khusus, satu-satunya di dunia hanya untuk saya. Barangkali raja mengatakan itu. Dia lewat, seluruh rakyat yang berada di bawah kekuasaannya tentu tidak berani mengatakan apa-apa. Dan hanya bisa bersorak-sorak. Ketika di tengah-tengah dia lewat, ada seorang anak kecil yang melihat bahwa raja itu telanjang, dan dia berteriak dengan kencang, "Raja telanjang! Raja telanjang! Raja telanjang!" Kisah itu berakhir seperti itu. Raja telanjang, teriak seorang anak kecil. Pesan lama ini mau mengajarkan kepada kita untuk jujur, apapun risikonya. Para bawahan itu tidak jujur. Para rakyat tidak bisa jujur, karena mereka mungkin takut dihukum mati. Tapi seorang anak yang barangkali tidak mengerti risiko relasi kekuasaan itu, berkata dengan jujur bahwa raja itu telanjang. Tapi barangkali saya ingin mengajak kita untuk melihat pesan lain dari kisah raja telanjang ini. Bahwa di hadapan yang kecil itu, kita telanjang. Anak kecil itu menelanjangi kita. Anak kecil itu menghadapkan kita kepada hal yang sesuai dengan kenyataan. Bukan gombal, bukan ketidakjujuran. Kejujuran itu berarti bersesuaian dengan kenyataan. Di hadapan yang kecil itu, semua kita telanjang. Dan teks bacaan kita di Markus pasal yang ke-9 ini bicara soal yang kecil itu. Anak kecil itu.
Pada teks yang kita baca, secara khusus Yesus menyampaikan kepada para murid bahwa anak manusia akan diserahkan, lalu dibunuh, dan akan dibangkitkan. Yesus mengajak para murid secara khusus. Teks yang kita baca mengatakan demikian. Sehingga Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Artinya, secara khusus, secara eksklusif mengambil waktu yang khusus, seperti retreat, Yesus mengajarkan para muridnya bahwa anak manusia itu akan menempuh jalan salib. Tapi teks yang kita baca juga mengatakan bahwa walaupun diambil waktu retreat yang khusus, murid-murid tetap tidak mengerti. Tapi mereka takut bertanya. Mungkin sama seperti bawahan raja itu, takut menyampaikan sesuatu. Yang menarik, mereka tidak mengerti. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa mereka tidak mengerti? Toh sudah diambil waktu yang khusus. Ini bukan percakapan di tengah berjejalannya kesibukan Yesus dan para murid, bukan. Tapi ini memang diambil waktu yang khusus. Mereka ambil retreat. Tapi mereka tetap tidak mengerti. Mengapa? Apa alasannya? Teks yang kita baca juga mengajak kita untuk melihat alasannya. Ternyata mereka tidak mengerti karena mereka sibuk berdebat. Apa yang diperdebatkan? Mereka berdebat tentang siapa yang terbesar. Jadi yang berkecamuk di dalam hati dan pikiran mereka bukan apa yang Yesus katakan, tetapi kepentingan mereka yang mendorong mereka, yang menguasai dan memenuhi mereka untuk bertanya siapa yang terbesar. Dorongan untuk terpusat kepada diri, self-centered, kepentingan yang berpusat pada diri itu menguasai masing-masing mereka sedemikian rupa sehingga membuat mereka gagal untuk mengerti. Gagal untuk mendengar dan gagal untuk berempati. Anda akan menemukan orang-orang yang demikian. Yang sedemikian dipenuhi oleh kepentingan dirinya sendiri, yang sedemikian berpusat kepada dirinya sendiri, sehingga mereka kelihatan bodoh, kelihatan tidak mengerti apa-apa, tidak mau mengerti. Dan hal yang demikian secara vulgar dipertontonkan oleh para politikus kita setiap hari. Karena kepentingan aurat mereka, hawa nafsu yang menyetir sedemikian rupa, mereka gagal untuk memahami hal yang sangat sederhana. Dan biasanya kita menemukan banyak parodinya. Politikus kita banyak menjadi meme, menjadi bahan meme yang tiada habisnya. Itu contoh yang sangat sederhana. Narsisme. Ini adalah penyakit yang terus-menerus perlu dilawan oleh kekristenan kita. Mau dikatakan penyakit jiwa, mau dikatakan tidak bisa disembuhkan, tapi Alkitab mau mengatakan bahwa narsisme itu harus selalu dilawan. Maka Yesus mengatakan bahwa kita harus menyangkal diri kita setiap hari. Itu artinya apa? Bahwa narsisme itu memang bisa bangkit setiap hari. Dan kita perlu disembuhkan setiap hari. Narsisme itu berasal dari satu tokoh mitologi Yunani bernama Narsisus. Dari sana asalnya. Suatu kali Narsisus berkaca. Dia bukan berkaca tapi tidak sengaja melihat satu aliran kali atau sungai yang jernih. Lalu dia samar-samar melihat pantulan
wajahnya sendiri. Dan setelah dia melihat wajahnya sendiri yang memantul balik, dia terpesona, dia jatuh cinta, dan dia merasa itu wajah sangat tampan sekali, menawan. Dari sana kata narsis. Orang yang kemudian melihat apapun selalu memantul kembali, berpusat kepada dirinya sendiri. Itulah narsisme. Narsisme selalu gagal untuk mendengar, bahkan gagal untuk berempati. Narsisme selalu bisa memblokade keterarahan kita kepada yang lain. Kalau seorang filsuf bernama Immanuel Levinas dengan satu gagasan besar filsafatnya bahwa tanggung jawab keterarahan kepada yang lain itu senantiasa sudah selalu ada bahkan sebelum kita menyadarinya, maka narsisme itu selalu berhasil memblokade keterarahan primordial, keterarahan paling purba diri kita yang bertanggung jawab kepada yang di luar kita itu, maka narsisme selalu berhasil memblokade itu. Kita menjadi gagal mendengar, kita menjadi gagal mengerti, kita menjadi gagal berempati, karena semuanya kembali berpusat kepada kita. Kita jadi gagal memahami apa itu sungai bahkan, karena sungai itu memantulkan kembali wajah kita, dan kita jatuh cinta kepada fantasi diri kita sendiri. Kita tidak pernah melihat sungai itu. Kita hanya melihat diri kita sendiri. Dan ini adalah kemalangan yang terbesar. Dan itulah yang terjadi pada para murid. Ketika Yesus mengisahkan sesuatu yang sebetulnya sangat menyedihkan dan menyayat hati, pasti Yesus menceritakannya dengan sedih, bukan menceritakannya dengan gembira, bahwa dia sebentar lagi akan dibunuh, akan menempuh jalan salib. Itu adalah berita yang sangat menyedihkan. Tetapi Anda bisa bayangkan bahwa kisah sedih yang disampaikan itu tidak bisa dimengerti. Karena hati mereka dipenuhi oleh narsisme, kepentingan dirinya sendiri. Mereka gagal memberi hati kepada guru mereka. Tapi Yesus yang sabar kemudian memberikan satu peragaan yang sangat alami. Dikatakan bahwa barangkali dalam perjalanan mereka ada keluarga-keluarga lain yang berpapasan. Lalu Yesus dikatakan mengambil anak kecil, lalu menempatkannya di tengah-tengah mereka. Mengambil anak kecil. Yesus mengajar dengan sabar untuk menyembuhkan penyakit narsisme dari para murid ini. Yesus mengambil anak kecil, menempatkan di tengah, lalu menyampaikan pengajaran mereka. Bahkan dikatakan Yesus memeluk anak itu. Anak kecil pada masa itu sama seperti dalam budaya Asia, pada umumnya tidak pernah dianggap. Suaranya tidak didengar. Sama seperti dalam budaya Tionghoa, orang yang lebih muda biasanya tidak pernah didengar. Orang yang tua yang selalu didengar. Budaya Yahudi juga demikian. Anak kecil itu tidak dianggap, dia minor, dan anak kecil tidak selalu bisa diatur. Jangan kita anggap bahwa anak kecil di abad ke-1 berbeda dengan anak kecil di abad ke-21. Sama saja, bentuk kenakalannya saja yang berbeda. Anak kecil yang digendong Yesus belum tentu adalah anak kecil yang baik-baik dan manis-manis saja. Tidak juga. Mereka punya dinamika kenakalannya sendiri, tapi Yesus memeluknya. Lalu, yang kedua, kita bisa berpikir bahwa Yesus dalam peragaan itu
menunjukkan bahwa Yesus bisa dekat dengan anak kecil, dengan yang minor itu. Saya rasa kalau Yesus tidak punya sense of humor yang baik, rasanya anak kecil tidak akan mendekat kepadanya. Dan Anda mungkin belajar dari pengalaman, bahwa ada beberapa kita yang anak kecil takut mendekat kepada kita. Mungkin itu yang disebut dengan toxic maturity, kedewasaan yang beracun, yang toksik, yang membuat kita lupa bahwa kita juga pernah anak-anak, pernah kecil juga. Sehingga kita sedemikian berjarak dengan anak-anak kecil. Tapi Yesus ternyata tidak. Dia merangkul anak kecil itu. Tapi yang ketiga, dengan mengambil anak kecil, menempatkannya di tengah mereka, dan memeluknya, kita bisa melihat bahwa Yesus menggeser pusat perhatian para murid itu dari diri mereka sendiri, lalu berdebat siapa yang terbesar. Yesus mengambil yang kecil itu, ditempatkan di tengah. Maka pusat perhatian para murid itu kemudian bergeser. Bukan lagi kepada siapa yang terbesar, diri mereka sendiri, mereka ribut. Kini mereka punya fokus perhatian yang baru, yaitu anak kecil yang dibawa masuk ke tengah-tengah mereka itu. Pusat perhatiannya digeser. Dan itu terapi yang dilakukan oleh Yesus atas narsisme. Waktu itu belum ada istilah narsisme ya. Atas narsisme para murid, kalau kita bisa menyebut itu. Dan pusat perhatiannya kini sudah bergeser. Siapa yang menyambut anak kecil ini, kata Yesus? Dia menyambut aku. Artinya apa? Yang menyambut anak kecil ini disetarakan dengan menyambut Tuhan, yang dielu-elukan, yang diagungkan, yang ditinggikan, yaitu Yesus Kristus. Karena anak kecil itu memancarkan wajah Kristus, wajah rahmat Allah, wajah kebesaran Allah di dalam yang kecil itu. Immanuel Levinas mengatakan bahwa dari wajah orang lain itu, dari wajah yang lain itu, tampaklah wajah Allah. Dari wajah anak kecil itu, tampaklah kemuliaan Kristus. Karena wajah yang kecil itu menelanjangi kita, senantiasa menunjukkan siapa diri kita sebetulnya. Apakah kita adalah orang yang memang besar, atau sebetulnya kita orang yang kecil di dalamnya. Tapi yang kecil itu memang seringkali diremehkan dan dilecehkan. Apapun itu, siapapun itu. Kita tidak suka, sebagian kita tidak suka dengan hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kerap tidak dianggap penting. Kita cenderung mengabaikan pekerjaan-pekerjaan yang kecil misalnya. Atau kalau kita bicara soal siapa, dan ini yang paling sering terjadi, siapa yang kecil itu kerap kali dilecehkan, diremehkan. Dan hari-hari ini di berita kita menyaksikan bahwa yang dianggap kecil itu kemudian dirusak, dihancurkan. Seorang residivis, mantan narapidana, ini berita yang menjadi sangat heboh, memperkosa seorang anak, gadis berusia 13 tahun, yang menjual gorengan di Padang Pariaman. Gadis kecil yang terpaksa harus menjual gorengan itu, yang bertanggung jawab itu, anak yang baik, dia harus diperkosa,
lalu setelah itu dia dibunuh. Tubuh yang kecil itu, anak yang kecil itu dimatikan. Lalu kita juga disyokkan dengan berita bahwa ada seorang anak gadis 13 tahun diperkosa. Kejadiannya di Palembang, di tanah kuburan, tempat saya lahir. 2 kali diperkosa. Orang tua bapaknya menceritakan dengan sangat sedih karena anaknya ini adalah anak yang sangat bertanggung jawab. Anak usia 13 tahun, dia sambil bersekolah, dia juga rajin membereskan rumah, dan dia juga berjualan. Ini anak kecil yang sangat bertanggung jawab. Bahkan ketika teman-temannya mengajak dia bermain, kalau di akhir pekan dia lebih memilih untuk berjualan karena mereka harus hidup. Dan anak usia 13 tahun ini kemudian diperkosa oleh 4 anak yang di bawah umur. Satu umur 16 tahun, satu umur 13 tahun, dan 2 lagi berumur 12 tahun. Diperkosa 2 kali, dibunuh dulu baru diperkosa, sebanyak 2 kali. Ini sesuatu yang brutal. Karena yang kecil itu kerap kali dilecehkan, dihancurkan, dimatikan. Bahkan anak kecil yang menghancurkan anak kecil lainnya. Tapi tentu anak kecil itu adalah yang menghancurkan itu pun sebetulnya berada di salah tangan pengasuhan. Orang tuanya adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab. Orang dewasa yang tidak bertanggung jawab untuk mendidik anaknya untuk tidak menghancurkan yang kecil. Tubuh anak yang kecil itu, dan itu juga tubuh perempuan. Dua-duanya adalah perempuan yang dibunuh, diperkosa. Ada femisida di sana, ada pembantaian, pembinasaan terhadap perempuan, terhadap tubuh perempuan dan anak kecil. Ini double minoritas. Anak kecil dan dia juga perempuan. Dan kita tahu bahwa ada yang tersembunyi di sana, yaitu relasi kuasa. Kuasa patriarki. Budaya patriarki yang sedemikian rupa. Karena yang dirusak dan disasar semuanya sebagian besar adalah perempuan dan anak kecil. Ini sungguh mengerikan. Tapi narsisme juga adalah relasi kuasa. Kita merasa kita yang paling berkuasa dibandingkan dengan hal-hal yang di luar diri kita. Akulah penguasa. Sehingga segala sesuatu harus kembali kepada aku. Ini adalah bentuk relasi kuasa kita dengan diri kita. Yang menganggap kita si paling berkuasa dan yang lain kurang berkuasa, sehingga manakala kita melihat yang lain, manakala kita mendengar sesuatu, manakala kita membuka diri kita, bahkan ketika kita ngobrol dan bercerita, semuanya akan kembali kepada kita. Karena ada relasi kuasa di sana. Akulah sang penguasa itu. Tapi berita Injil pada hari ini, Yesus Kristus menantang setiap kita. Menantang kita yang menikmati privilege dalam relasi kuasa patriarki, tapi juga menantang relasi kuasa kita yang narsistik, yang menganggap kita adalah pusat segala-galanya. Yesus menantang kita dengan menempatkan yang minor itu, yang kecil itu, di tengah-tengah dan menggugat narsisme kita, menggugat diri kita untuk kita menyambut yang kecil. Karena dengan menyambut yang kecil itu menunjukkan seberapa besarnya diri kita.
Kita tidak merasa kecil di hadapan yang kecil, karena kita tidak berkekurangan, sehingga kita harus membesar-besarkan diri kita dengan mengoneksikan diri kita dengan hal-hal besar. Orang terkenal, orang penting, orang besar. Sebagian orang senang dijajarkan kalau punya relasi dengan hal-hal yang demikian. Tapi justru orang yang terlalu bangga dengan hal-hal yang demikian justru menunjukkan dirinya kurang, dirinya kecil, sehingga dia perlu ditambahkan dengan hal-hal yang dari luar. Tapi Yesus Kristus mau mengatakan kepada kita, justru engkau adalah orang yang besar kalau engkau menyambut yang kecil. Karena itu hanya menunjukkan Anda tidak kekurangan kebesaran di hadapan yang kecil. Menyambut yang kecil menunjukkan seberapa besar diri kita. Dan terutama seberapa besar diri kita di hadapan Allah sebagai murid-murid Kristus. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah buat hari ini. Terima kasih karena kerajaan rahmat, kerajaan Allah itu menyambut mereka yang kecil. Mereka yang tidak dianggap di tengah masyarakat. Mereka yang dipandang sebelah mata. Tapi merekalah yang disambut oleh Kristus. Bahkan mereka yang menyambutnya. Menyambut Tuhan kami sendiri, Yesus Kristus. Betapa kami digugat oleh berita Injil ini. Betapa kami disingkapkan, betapa kerdil dan kecilnya diri kami. Manakala kami memilih-milih apa yang kecil, apa yang besar. Tentang apa dan tentang siapa. Tapi hari ini, berita Injil memanggil kami untuk bertobat. Untuk melihat bahwa semuanya dipandang berharga di mata Allah, di dalam Kristus. Terima kasih ya Allah. Terima kasih buat berita Injil pada hari ini. Terima kasih buat sabdamu. Demi Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Marilah bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita sebagaimana Kristus sudah memberikan hidupnya kepada kita. Sungguh ku bangga, Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga, Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga, Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu.
Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasihmu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Mari kita naikkan doa-doa kita. Terima kasih buat ibadah yang boleh kami selenggarakan, untuk sabda Tuhan yang mengingatkan kami, dan untuk persembahan yang bisa diberikan. Dan pada hari ini kami bersyukur juga karena kami bisa menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami senantiasa mendoakan, biarlah kiranya ya Allah Engkau menuntun gereja ini. Gereja yang kecil ini, kami tidak tahu arah ke depan, masa depan. Tapi kami tahu bahwa Engkau Allah yang berada di depan, menuntun kami gereja Tuhan sesuai dengan maksud dan rencana Allah. Dan biarlah kiranya bersama dengan sinode, bersama dengan gereja-gereja di seluruh dunia, biarlah kami tidak berhenti memberitakan rahmat Allah, memberitakan Injil Kerajaan Allah yang mengubahkan, yang menghidupkan, yang membangkitkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kami berdoa buat rumah singgah kami yang sederhana, yang Tuhan percayakan untuk dikelola. Pakailah ini menjadi saluran rahmat Allah, sehingga mereka yang mengalami kekerasan, terusir, mereka bisa disambut secara sederhana di rumah singgah ini. Kami mendoakan juga buat negeri kami, tempat kami tinggal di sini. Kami berdoa dengan segala lika-liku, dengan segala karut-marut yang sedang dialami oleh penduduk di negeri ini, oleh rakyat. Ketika kami menyaksikan banyak sekali ketidakadilan yang dipertontonkan oleh para elit politik setiap hari. Sementara ada banyak warga yang kesulitan hidupnya, kesulitan untuk mendapatkan kesempatan kerja, kesulitan untuk menafkahi dirinya sehari-hari, bahwa kehidupan semakin sulit di tahun ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyatakan kasih dan keadilan. Biarlah warga Indonesia, warga sekitar, rakyat yang menderita, biarlah mereka bisa tercukupi kebutuhannya sehari-hari. Para petani, para buruh, para karyawan, para pekerja yang kesulitan hari-hari ini, kiranya mereka oleh rahmat Allah menemukan jalan pembebasan di tengah situasi yang tidak mudah ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau berbelas kasih atas negeri yang besar dan luas ini. Kami berdoa ya Allah, untuk mereka yang memerlukan kesempatan, biarlah Engkau membukakan pintu.
Kami terus berdoa bagi mereka yang sedang sakit, biarlah mereka mengalami kesembuhan. Kami berdoa buat mereka yang berduka, biarlah mereka dihiburkan. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami kebutuhan untuk dipulihkan, biarlah mereka mengalami pemulihan. Untuk mereka yang mengalami ketidakadilan yang menjadi makanan mereka sehari-hari, biarlah mereka menemukan bahwa keadilan itu masih ada. Mereka yang menghadapi jalan buntu, biarlah diberikan jalan keluar. Terima kasih ya Allah. Ini doa singkat kami. Biarlah Engkau mendengarnya, karena kami mendoakannya di dalam nama Yesus. Dan kami menutupnya sesuai juga dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan pengakuan bahwa Dia adalah sumber keindahan yang terindah di dalam hidup kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allah. Ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak berteduh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak berteduh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
Mari sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu. Kiranya engkau keluar dari keberpusatan kepada dirimu sendiri. Keluarlah, terarahlah ke tengah dunia. Berilah telingamu, berilah hatimu, berilah matamu, berilah kakimu, kehendakmu, kemauanmu untuk terarah dan mengasihi dunia, untuk mengasihi yang di sekitarmu, untuk menyatakan rahmat Allah bagi mereka yang kecil, bagi mereka yang minor, bagi mereka yang dipinggirkan. Untuk tidak menganggap kecil apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu untuk engkau kerjakan dan jalankan. Untuk melihat bahwa Kristus adalah sumber yang cukup bagi dirimu, bagi kehidupanmu, dan kiranya rahmat Allah dinyatakan melalui engkau. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.